di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang bakso TikTok dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau mengingatkan ya untuk rakyat, ya maksudnya teman-teman saya pedagang. Ayo semangat dagang, cari uang, jangan mikirin politik udah ada bagiannya sendiri ya tuh. Gimana rakyat nih cari uang sebanyak-banyaknya, apalagi sebagai muslim. Kerja itu untuk apa? Untuk menjaga muru'ah, menjaga kemuliaan diri sebagai laki-laki muslim tuh harus bekerja ya tuh. Jangan nganggur. Pagi-pagi ojo turu aja, ojo tidur, bangun sebelum subuh, mandi, ya, ke masjid. Masjid itu sholat subuh, bukannya terus kemana, itu tahajud dulu sebelumnya, itu ke masjid sholat jamaah, baru terus dagang. Jangan bangun siang, itu apalagi mikirin presiden yang baru kepilih, nggak ada gunanya. Yang penting cari uang sebanyak-banyaknya untuk menghidupi keluarga, untuk menjaga kemuliaan diri. Ya. Kafa bil mari isman, kata Rasul. Cukup laki-laki itu isman, berdosa kalau dia nggak ngasih makan keluarganya. Ya kalau kamu belum punya keluarga ya, untuk menjaga kemuliaan dirimu sendiri sebagai laki-laki muslim, supaya nggak meminta-minta. Kalau udah umur 13, 14, 15 sudah balik itu udah mandiri. Kalau orang tua ngasih itu udah sifatnya sedekah, udah nggak kewajiban lagi. Kewajiban orang tua itu umur dari lahir, sebelum lahir sampai balik untuk laki-laki, kecuali anak perempuan, ya kan? Itu baru, itu sampai dia nikah, sampai di tanggung jawabnya diambil sama suaminya. Dari orang tua. Laki-laki harus mandiri dari segi ekonomi, mandiri dari segi bisa ngambil keputusan-keputusan sendiri, dan termasuk risiko-risikonya. Umur berapa? Umur itu remaja, 14 tahun, 15 tahun udah balik. Jangan nyusahin orang tua aja. Udah, itu pengantar ya. Sekarang kita bicara soal politik. Soal makan gratis ya. Kalau ingat Prabowo itu kita ingat makan gratis itu nggak menarik. Program makan gratis itu nggak membuat
intelektual kita itu terangsang gitu loh. Tapi kalau Mahathir Muhammad atau B.J. Habibie itu menarik misalnya. Kata Mahathir, look the east, gitu. Lihatlah ke timur. Itu satu slogan yang bagus ya. Terus Mahathir Muhammad itu dulu Perdana Menteri Malaysia itu loh, mengirim ribuan anak-anak muda Malaysia untuk belajar ke timur, ke negara maju di Korea, Cina, Taiwan, Jepang, Amerika, meskipun bukan timur, Australia sebenarnya timur ya, negara-negara Eropa, UK, dibiayain sama pemerintah Malaysia tuh, anggarannya dikasih pinjem, nanti dikembalikan setelah anak-anak Malaysia yang udah tercerahkan itu kembali bayar uang untuk pendidikan yang dulu dipinjemin sama pemerintah Malaysia, dimudahkan bayar nyicil waktu dia sudah kerja di perusahaan-perusahaan Malaysia gitu ya. Baru itu maju akhirnya negara Malaysia kan. Nah, kemarin waktu Nadiem Makarim mengenalkan Gojek beberapa tahun yang lalu, Gojek, orang Malaysia marah. Kenapa marah? Masa depan anak-anak muda Malaysia bukan di jalan. Jadi Gojek itu cocok untuk orang-orang anak-anak muda yang miskin katanya. Bagus tuh Malaysia itu. Meskipun kita tersinggung itu, ya benar. Anak-anak muda Malaysia itu jelas karena pendidikannya, dia nggak mau masa depannya habis di jalan-jalan jadi tukang ojek. Nggak ngono saja nih, gitu. Maksudnya Mahathir itu benar tuh. Jadi orang yang lebih punya hidup yang lebih meaningful gitu loh, yang bisa berkembang terus karena pendidikan itu. Look the east gitu ya. Mahathir itu nggak ngasih makan gratis gitu, ngabisin uang triliunan, tapi yang diubah adalah mindsetnya anak-anak muda itu, anak-anak sekolah itu, supaya melanjutkan pendidikan tinggi, seluruh pendidikan tinggi di seluruh dunia kan gitu. Nah, terus itu sebelumnya itu sebenarnya nggak genuine. Yang lebih genuine itu, yang lebih asli, yang lebih asolah itu ya B.J. Habibie. Habibie juga mengirimkan ribuan anak-anak muda untuk menguasai teknologi tinggi. Dan kembali mereka membuat pesawat terbang, membuat kapal, kapal laut sendiri di PAL Surabaya, membuat pesawat terbang di Bandung, membuat apa lagi itu, kereta api, membuat macam-macam itu. Karena ilmu pengetahuan yang diambil, yang direbut dari universitas-universitas terbaik di dunia. Jadi kata B.J. Habibie, dia nggak mengeluarkan program makan gratis itu. Meskipun dia waktu itu menteri Ristek itu selama 25 tahun dia. Karena B.J. Habibie, negara yang maju itu kalau 2% dari penduduk negara itu menguasai teknologi tinggi, pasti negara itu maju. 2% aja. Jadi kalau penduduk Indonesia ini sekarang kan 278 ya. Katakan 300 juta gitu. 2% dari 300 juta itu 6 juta orang. Iya, 6 juta loh. 2%. Ya kan, kalau 10%-nya kan 30 juta. 60 juta. Kalau 2%-nya ya 6 juta orang. Itu menguasai high-tech, itu negara itu pasti maju. Oke. Maka itu dua kirim tuh anak-anak muda Indonesia ke Delft, ke Belanda, ke Amerika, ke Seattle, ke Australia, ke Eropa, ke Jerman, ke Perancis dengan biaya dari grant dari pinjaman-pinjaman luar negeri itu, gitu. Untuk kembali menguasai teknologi tinggi, high-tech, kembali ke Indonesia dan membangun perusahaan-perusahaannya sendiri. Sehingga tanggal 10 November 1995 itu kita bisa bikin pesawat tuh, pesawat terbang sendiri 1995. Zaman Pak Harto itu ada kebanggaan, ada proud sebagai bangsa karena kita ditopang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi.
bisa menciptakan pesawat sendiri, bisa bikin kereta api sendiri. Nah, sekarang kita banggakan kereta cepat. Nah, kereta cepat yang bikin Cina, uangnya dari Cina, pekerjanya dari Cina. Nah, kita mah ngutang sama Cina, bukan bikinan kita kereta cepat tuh. Ya, kita tahun 1995, 20-30 tahun yang lalu ya, sudah bisa menguasai teknologi di atas awan, bikin pesawat. Ya sekarang kita membangun kereta cepat yang ngerayap di bumi itu buatan Cina. Dan katanya itu utangnya akan lunas tahap 100, ada yang bilang 80 tahun kemudian baru BEP. BEP itu break even point ya. Atau ada yang bilang 139 tahun baru lunas, baru BEP, belum untung. Kereta cepat Cina Jakarta Bandung, ya bukan Jakarta Bandung, Halim pada larang sebenarnya. Iya nggak? Gimana sih Indonesia nih? Terus malah Faisal Basri bilang itu utang kereta cepat Cina itu baru lunas sampai kiamat katanya. Saking keselnya dia, nggak dipikir, nggak dibikin studi banding. Kereta cepat itu kalau menurut perhitungan studi dunia itu menguntungkan kalau antara satu titik itu minimal jaraknya itu 300 kilo dan paling jauh 800 km. Nah, kita cuma 150 km bikin kereta cepat. Gimana sih? Nggak ngikutin studi yang sudah terbukti berhasil meluncurkan kereta cepat dengan syarat minimal 300 km. Kalau kurang dari 300 km itu kalah saingan dengan bis, dengan angkutan darat. Kalau lebih tinggi, lebih jauh dari 800 kilo itu kalah saing secara ekonomis, secara bisnis dengan pesawat terbang. Jadi untuk kereta cepat tuh ya antara 300 km sampai 800 km. Lah ini cuma 150 km bikin kereta cepat. Ya orang mendingan naik Prima Jasa, apalagi ongkosnya mahal itu. Ya kalau Puan Maharani bisa sehari bisa bolak-balik 3 kali. Nah cuma 600.000 buat dia mah kecil. Ya bolak-balik sampai 3 kali naik kelas VIP di kereta cepat cuma 600.000 ya, paling cuma 2 juta ya. Ya artinya 2 juta buat orang yang punya duit banyak itu. Tapi kalau teman saya yang kerja di pom bensin di sini, bukan teman saya, anak didik saya, berdiri 8 jam, 1 bulan dapat 2 juta. Boro-boro UMR itu. Pom bensin anak umur 20 tahun. Nggak mungkin dia seumur-umur naik kereta cepat ya. Kalau dia mau pulang ke Garut ya naik Prima Jasa, ya kan, 90.000. Jadi ya kalau Puan Maharani sebagai ketua DPR yo arti bisa tiap hari ya bisa naik kereta cepat lah, wong tanahnya aja, surat tanahnya itu ada 75 tanahnya. Yang kalau Khofifah itu ada 35 gubernur Jateng dulu tuh, Jatim. Jadi surat tanahnya aja 75. Kok tahu? Ya saya kan baca di LHKPN laporan harta kekayaan pejabat negara, ya kan? Kan ada di situ. Kekayaan pejabat itu berlomba-lomba jadi orang kaya pejabat, tapi ya rakyatnya miskin dan kembali mau dikasih makan sama Prabowo. Gimana sih? Bukannya dikirim belajar ke luar negeri yang 2% kayak Habibie itu, baru ada harapan kita menyongsong Indonesia emas ya. 2045 Indonesia emas. Songsong dengan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya added value, nilai tambahnya tinggi. Nah kalau hanya jual nikel aja ya habis nikel tuh dalam waktu 13 tahun, karena perusahaan-perusahaan Cina itu 1 tahun ngeduk nikelnya itu 1,6 juta ton ya. Kata Faisal Basri nih, cadangan nikel kita sama dengan cadangan nikel kita Australia, yaitu 21,5 juta ton. Nah perusahaan-perusahaan Cina itu
berhasil mengeduk ngambil nikel itu 1 tahun itu berapa? 1,6 juta ton menurut Faisal Basri, ekonom senior yang sangat kritis tuh. Nah itu berarti dalam waktu 13 tahun nikel itu habis di Indonesia. Nikel habis. Ya ada proses hilirisasi. Hilirisasi itu bukan industrialisasi, apalagi added value kok dari bahan mentah. Harusnya pakai ini. Added value itu kalau ada sentuhan teknologi tinggi dari manusianya yang unggul itu, kata BJP, baru kita bisa mengubah bahan mentah itu menjadi berlipat-lipat ya. Kalau hanya cuma mengekspor nikel yang untung kata Faisal Basri ya, apa namanya? Perusahaan Cina itu 90% diekspor ke Cina. Ya berarti nikel Indonesia yang habis 13 tahun lagi itu ya mungkin udah tinggal separuhnya sekarang ya. Karena udah 5 tahun atau udah 10 tahun. Itu nikel Indonesia yang di Sulawesi apa di mana itu, di Maluku. Itu ya menghidupkan industrialisasi Cina. Kita ya dapat secuplik aja cuma 10%, 20%. Dan rusak lingkungan itu kan kalau kita lihat bekas-bekas penambangan nikel itu ya. Nah, gimana sih pemerintah itu kemarin tuh kok sampai ada 15.962 hampir 16.000 proyek Cina di Indonesia. Zamannya rejim kemarin ini luar biasa itu ya. Banjir tenaga-tenaga asing itu dari Tiongkok itu membuka lapangan pekerjaan yang begitu banyak ya untuk orang-orang Tiongkok. Teman saya juga sekarang dia jualan karpet. Tadinya dia kerja di satu proyek di mana itu di Cilegon ya. Dia heran gitu. Tukang sapu dari Cina nggak bisa ngomong Indonesia. Tukang ngepel, akhirnya dia nggak tahan, dia keluar. Lah tukang ngepel itu orang Cina, orang Tiongkok coba. Itu di Cilegon di Banten, nggak tahu perusahaan apa. Pokoknya sekarang udah berhasil menjadi penjual karpet ya, di masjid-masjid itu. Ngambil karpet dari perusahaan orang lain, terus dia yang bagian marketingnya ya, dan dia dapat komisi atau marginnya gitu, ya kan? Nah sekarang kalau program B.J. Habibie kan dia mengenalkan added value, nilai tambah, sehingga kita bisa bikin pesawat terbang yang nilai tambahnya itu bisa ribuan kali lipat ya kan mahal jualnya itu, nilai added value tinggi gitu kalau kita menguasai teknologi tinggi. Tapi kalau yang diolah oleh orang Indonesia itu nikel, dan nikelnya pabriknya orang Tiongkok, tenaga ahlinya orang Tiongkok, sementara pekerja kasarnya itu kebanyakan orang Indonesia dengan gaji standar UMR, sementara pekerja yang orang Tiongkok standarnya internasional yang gajinya antara 17 sampai 50 juta, 52 juta, sementara UMR paling 5 juta ya. Gimana terjadi kita jadi manusia unggul? Karena kita nggak terlibat dalam proses nilai tambah itu, karena kita hanya buruh kasar di pabrik-pabrik itu. Jadi sekarang Prabowo, yang kita ingat Prabowo itu makan gratis loh. Gimana sih? Uangnya dari mana? Oh diambil dari dana pendidikan dari bos loh. Justru pendidikan yang harus ditambah anggarannya sampai 25% kayak kalau perlu sampai 30% gitu ya. Untuk meningkatkan kualitas itu loh, sehingga kita bisa mengolah kekayaan kita untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat sendiri, rakyat Indonesia, bukan terus dijual murah gitu kayak nikel dan lain-lain, karena kita nggak punya teknologinya sehingga nggak bisa melakukan proses added value yang nilainya tinggi. Diserahkan ke Cina yang memang punya tenaga ahli di bidang itu, dan dia punya robot-robot dan pabrik-pabriknya. Jadi kayaknya makan gratis itu menurut saya yang akan menghabiskan dana 1 tahun itu 100 triliun. Berarti 5 tahun Prabowo jadi presiden itu 500 triliun. Itu dana yang nggak kira-kira itu. Dari mana dananya? Dari APBN kan? Hanya jadi kotoran aja nanti. Ini maaf kata ini. Tapi kalau otaknya yang disasar,
ya pendidikan yang diciptakan 2% pendidikan orang Indonesia itu ya ditingkatkan menjadi ahli, menjadi menguasai teknologi tinggi, itu ada harapan Indonesia masuk Indonesia emas tahun 2045. Karena apa? Disongsong dengan ilmu pengetahuan dengan tingkat added value yang tinggi. Karena kita punya sumber daya alam yang banyak. Tapi kalau enggak dijual-jual murah aja kayak sekarang. Terus masuk nikel, itu habis nikel itu kan. Siapa yang tanggung jawab? Terus yang tanggung jawab sampai bayar utang yang besar sampai 1/3 dari APBN, siapa yang tanggung jawab? Ya Prabowo sekarang yang tanggung jawab. Kebagian dia cuci piring, kemarin pestanya itu cuci piring. Gimana mengembalikan tenaga-tenaga asing Tiongkok yang begitu banyak? Bagaimana memberikan pekerjaan yang mudah ya bagi rakyatnya sendiri, bukan pekerjaan yang mudah buat rakyat negara lain loh, ya enggak? Negara sendiri kan kita susah. Jadi yang dicari itu bukannya ngasih makan gratis anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu biarin dikasih makan sama bapak ibunya sendiri, sama emak bapaknya sendiri di rumah. Nggak usah suruh makan di sekolah, bekal dari rumah. Nah bapaknya itu atau kakaknya itu yang dimudahkan, diciptakan lapangan pekerjaan oleh pemerintah. Dengan cara apa? Ya investasi yang padat karya, bukan padat modal seperti yang sekarang. Ya investasi masuk tapi pekerjaan gak terbuka karena mesin-mesin yang otomatis itu dikuasai semua operatornya orang-orang Cina yang ahli itu. Gak menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya karena padat modal. Nah gimana sekarang mendatangkan investasi dengan padat karya? Bukan terus bangun kota, terus ngusir penduduknya sendiri di Rempang, di Wadas, diusir-usir sendiri sama pemerintahnya sendiri. Padahal orang itu udah bertahun-tahun ada di situ, bukan dimuliakan sebagai warga sendiri, malah diusir dan didatangkan tenaga kerja asing untuk bikin proyek strategis nasional di situ. Dan sekarang kemarin kita lihat orang yang itu dapat peringatan kan di IKN dari otorita IKN supaya ngosongkan rumah yang sudah ditinggali bertahun-tahun dalam waktu seminggu harus kosong karena tanah itu akan dipakai bagian dari proyek strategis nasional ibu kota negara itu. Loh piye tuh? Rakyatnya itu dikorbankan sendiri demi investasi, demi proyek strategis nasional. Harusnya manusianya itu yang penting, manusianya itu yang dimuliakan, manusianya itu yang diuwongke. Siapa? Ya orang Indonesia sendiri, ini tanah-tanah kita sendiri. Kata Pujangga Multatuli, pujangga besar dari Belanda, Indonesia itu semua ada. Ya, lautnya kaya, sungainya lebar, luas, panjang, pantainya juga, ikannya itu luar biasa, hutannya dan lain-lain. Tambangnya, nggak tahu tambangnya udah habis kali. Jadi dia segala ada. Tongkat dilempar ya, batu dilempar jadi tanaman. Jadi Indonesia itu kata Multatuli seperti sepotong surga yang dilemparkan Tuhan ke Khatulistiwa. Negeri kita adalah negeri Khatulistiwa. Jadi kepulauan Indonesia itu seperti sepotong surga dipindahkan dari surga ke Indonesia karena suburnya, karena segala ada seperti di surga. Semua bisa tumbuh, bukan tanah kering kerontang, bukan gurun pasir di sini, tapi di sini hijau, royo-royo kayak ini hijau. Kita ini singkong tumbuh, nanti 6 bulan lagi panen, pisang tumbuh. Yang saya tanam tuh, alpukat tumbuh, pete tumbuh, pepaya tumbuh, coba itu apa lagi, duku tumbuh, yang cabai tumbuh di sini, seperti sepotong surga. Tapi kepemimpinan itu yang membuat negeri ini dicuri habis-habisan sama orang-orang asing itu. Ya karena kerjasama orang asing itu dengan antek-antek dalam negeri. Kan pejabat-pejabat kita itu gampang dibeli. Untuk mengeluarkan izin sogok, selesai izin keluar. Dan mereka melakukan persekutuan jahat, persekongkolan jahat
untuk menguras Indonesia dan menjual sepotong surga, dijual ke negara yang lain, dan orang Indonesia kelaparan ya, di tanah surga miliknya sendiri. Jadi ayo diubah mindset tuh, jangan ngasih makan gratis itu, ngasih makan otak, bukan ngasih makan perut. Dan dibuka lapangan pekerjaan yang mudah untuk bekerja bagi kepala keluarga yang susah kerjaan itu, untuk mengasih makan anak-anaknya sendiri dengan gizi yang mereka atur sendiri. Kalau sekarang hanya $1, sampai kapan makan siang $1 itu berarti 15.000 ya. Itu aja terus anak sekolah. Lah orang tua kayak saya siapa yang ngasih makan? Negara itu nggak mikirin saya kan. Saya 63 tahun. Saya tinggal di sini udah 17 tahun. Nggak ada pernah dapat bantuan sosial. Ya kan? Padahal dari sini ke Parung ke Istana Merdeka itu paling cuman dari pusat kekuasaan loh. Itu paling 60 kilo atau 70 kilometer. Nggak ada itu. Zamannya COVID, bansos ya ada di TV. Malah kita yang nyari beras lewat YouTube ya, sampai 10 ton untuk masyarakat yang pada teriak suruh di rumah tapi nggak dikasih bansos itu. Ya karena saya terima kasih kepada donatur ya, waktu itu dapat sampai 10 ton beras ya. Ya minta-minta lewat donatur untuk masyarakat di sini. 9 pekan setiap Sabtu kita bagikan 100 karung beras, masing-masing 5 kilo untuk 100 kakak. Zaman COVID itu 2019 atau 2020 itu ya. Ya kan? Ya 2020. Kita bagikan setiap Sabtu sebanyak 9 pekan, 9 Sabtu berturut-turut sampai Lebaran, sampai malam takbiran. Ya kan? Jadi kayaknya makan gratis tuh ide yang digagalkan saja menurut saya. Jangan diteruskan, karena uangnya lebih baik digagalkan sekarang daripada ingkar janji. Jangan Prabowo itu ngikuti ya penguasa sebelumnya yang disebut banyak orang itu sebagai tukang bohong. Banyak ingkar janji. Janji tinggal janji. Lebih baik dibatalkan ya program yang 500 triliun itu, ngasih makan siang gratis. Itu program apa sih, dari mana sih itu program itu? Nggak mikir panjang, itu hanya jualan untuk kampanye aja ya kan. Coba yang lebih jangka panjang gitu, investasinya jangan di perut gitu, tapi di ilmu pengetahuan, didik generasi baru dengan dana 500 triliun itu selama 5 tahun ini ya, selama 5 tahun. Nanti periode kedua gampang orang memilih ya, memilih Prabowo untuk periode kedua, karena ternyata ada generasi baru dengan teknologi tinggi di kepalanya dan membangun perusahaan-perusahaan baru untuk masyarakatnya sendiri. Bukan kita bekerja di perusahaan asing dan orang Indonesia menjadi kuli di negerinya sendiri. Kita terkenang ucapan Agus Salim ya. Sebelum Belanda dia sudah bilang, jangan kita menjadi kuli di negeri sendiri. Bukan kuli dia istilah. Jangan kita yang menumpang di negeri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanah
syukur